Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-41 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang pertanyaan ketika hisab. Ketika hisab, Allah SWT akan berbicara dengan para hamba dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah akan bertanya tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dia akan melihat sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Dan melihat sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Dan akan melihat depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya. Maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang berisi bahwasanya ada 3 golongan yang Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, orang yang musbil, yaitu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, yaitu bagi laki-laki. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka yang dimaksud dengan hadis ini, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka dalam keadaan ridha, tapi Allah SWT akan berbicara kepada mereka dalam keadaan marah. Di antara hal yang ditanyakan di hari kiamat, yang pertama adalah tentang tauhid kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sungguh kami akan tanya umat yang telah diutus kepada mereka, para rasul. Dan sungguh kami akan tanya para rasul. Al-A'raf ayat yang ke-6. Kita akan ditanya bagaimana kita menjawab ajakan rasul. Dan ajakan rasul yang paling besar adalah tauhid. Di antara hal yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Allah SWT berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. At-Takatsur ayat yang ke-8. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan makanan dan minuman bagaimanapun sederhananya di pandangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan adalah akan dikatakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan memberimu air yang dingin? Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, dan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan dalam perkara apa dia gunakan, dan akan ditanya tentang anggota badannya, untuk apa dia gunakan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dialah yang akan selamat, mensyukuri dengan hati, lisan maupun perbuatan. Hatinya mengakui kenikmatan tersebut, bahwasanya itu adalah dari Allah, lisannya bersyukur dan memuji Allah SWT, dan dia mempergunakan kenikmatan tersebut di dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah SWT ketika hisab adalah pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Allah SWT berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Sesungguhnya setiap manusia kelak akan ditanya tentang pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Al-Isra 36. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim menjaga pendengaran, penglihatan, dan hatinya dari apa yang Allah haramkan. Di antara yang akan ditanyakan adalah perjanjian. Allah SWT berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan sempurnakanlah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian akan ditanyakan. Al-Isra 34. Dan perjanjian di sini mencakup perjanjian seorang hamba kepada Allah maupun kepada makhluk. Seorang muslim dituntut untuk menyempurnakan janjinya. Di antara hal yang akan ditanyakan adalah tentang amanat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap kalian adalah penjaga amanat dan setiap kalian akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang imam atau pemimpin negara adalah penjaga amanat dan dia
akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang bapak adalah penjaga amanat di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang ibu adalah penjaga amanat di dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia jaga. Dan seorang pembantu adalah penjaga amanat harta majikannya dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pemimpin mendapat amanat dari Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah atas rakyatnya dan berbuat adil. Seorang bapak mendapat amanat untuk memimpin keluarga dan membawa mereka kepada kebaikan serta memberikan hak-hak mereka. Seorang ibu mendapat amanat untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, menasihati suami, dan lain-lain. Seorang pembantu mendapat amanat untuk menjaga harta majikannya dan melaksanakan pekerjaan sebagai seorang pembantu. Masing-masing kita hendaknya melaksanakan amanat dan kewajiban sebaik-baiknya apapun peran kita, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Baik kita sebagai seorang pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai juru dakwah maupun yang didakwai, baik sebagai seorang suami maupun seorang istri, baik sebagai seorang ayah atau ibu maupun anak, baik sebagai seorang guru maupun murid, dan lain-lain. Masing-masing hendaknya melaksanakan amanat dan kewajiban sebaik-baiknya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.